Nah, kita akan datangkan siswi gua. Nah, ini dia Sarah dan Sarah juga namanya. Satu Sarah Kaila dan yang satu Sarah Aura. Bapak milih kita gara-gara kita sama-sama Sarah ya? Ya, iya ya karena mungkin duo Sarah gitu. Jadi pas banget gitu. Dari kalian berdua ya itu ikut lomba ya kan. Apakah sebelumnya itu pernah ikut lomba dan kalau memang sudah itu di mana? Tahun lalu dan kebetulan Pak Robi juga yang ngusulin. Itu di pas saya lupa lagi. Oh ya itu ya di mana ya? Aduh saya lupa di universitas lah salah satu Iya, universitas. universitas gitu guys. Nah, dan alhamdulillah dapat juara 2 prize dan hadiahnya lumayan lah gitu. Oke guys, balik lagi di channel gue, channel menarik, informatif, dan santuy. Oke, kali ini gue mau ada bikin konten gitu ya. Jadi dengan siswi gue. Nah, jadi ada bukan salah satu. Kalau salah satu dapat 90, kalau salah dua dapat 80 ya. Oke, bukan bercanda. Jadi salah dua siswi gue yang menurut gue itu dia aktif ya di kelas gue juga aktif dan dalam berbagai perlombaan juga aktif gitu. Nah, kita akan datangkan siswi gue. Nah, ini dia Sarah dan Sarah juga namanya. Satu Sarah Kaila dan yang satu Sarah Aura gitu. Oke, dah. Oke, Sarah, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Sarah satu lagi? Alhamdulillah. Nah, belum baik ya. Jadi ya sekarang musim sakit, jadi ya kita harus menjaga kesehatan. Bapak milih kita gara-gara kita sama-sama Sarah ya? Ya, iya ya karena mungkin duo Sarah gitu. Jadi pas banget gitu duo Sarah Twins. aktif di kegiatan-kegiatan ya. Jadi by the Dengan way, bahasa Inggris guys. dulu Iya juga. kemarin nih mereka ikut kompetisi lah. Ini yang mewakili sekolah untuk kompetisi. Nah, alhamdulillah ada satu yang menang. Tapi nggak apa-apa. Yang satu juga akan berprestasi juga. Yang penting intinya modalnya adalah berani gitu. Jadi kalau nggak berani ya buat apa gitu kan? Betul nggak? Betul. Ya. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini. Jangan lupa kalian tekan tombol notifikasinya agar kalian kapan gue upload video, dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang dan bantu gue untuk membangun channel ini. Oke? Jangan lupa subscribe. Bener ya, subscribe ya. Don't forget to subscribe ya. Coba bilang dong. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe this channel. Oke, kita langsung ke videonya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ke para siswi-siswi ini ya. Oke, stay tune terus. Oke guys, kita lanjut ya ke ngobrol-ngobrol santainya dengan siswi-siswi gua. Yang pertama itu saya mau ke sebelah sana yang tengah dulu ya. Nah, siapa namanya dan dari kelas berapa? Hai, gue Sarah Kaila dari kelas 12 AKL. Oke, ini kelas Sarah Kaila Nisa ya, nama panjangnya. Nah, Kaila Nisa, kelas 12 AKL. Nah, yang sebelah sebelah Sarahnya siapa? Halo, gue Sarah juga. Tapi bedanya gue Sarah Aura. Gue dari kelas sama 12 AKL juga. Kita sama guys. Ya, jadi ini sama ya di kelas 12 AKL. Nah, jadi ada dua Sarah di kelas 12 AKL ini. Jadi yang satu ini Sarah Kaila Nisa. Ya, saya biasanya memanggilnya Sarah. Tapi yang satu lagi saya memanggilnya itu Saura karena Sarah Aura gitu. Ya, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan dia ya. Oke, guys, jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang jadi kan di sini gue kan mengajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan mereka ini adalah ya kemarin-kemarin itu ikut lomba-lomba gitu yang saya majukan untuk ke lomba-lomba. Nah, jadi gue mau tanya nih, ada salah satu di sini yang juara juga dan nggak juara juga. Saya mau nanya gimana sih perasaan saat lomba gitu loh. Nah, jadi saya pengen tahu nih untuk mereka nih dan bagaimana dia mengenal bahasanya dan dari kapan sih gitu loh. Nah, coba dong dari Sarah Kaila
Kira-kira apa namanya? Kamu udah berapa lama belajar bahasa Inggris? Kalau untuk bahasa Inggris sendiri sih dari kecil ya, untuk kenalnya gitu. Cuman kalau mulai start belajar mungkin pas SD kelas 5 itu tuh udah mulai benar-benar ditekunin, udah mulai kayak kita udah mulai nonton-nonton film yang emang bukan bahasa kita gitu. Dan mungkin dari situlah. Oh, dari situ. Kalau satu lagi, Sarah Aura, kapan kamu atau udah berapa lama sih kamu belajar bahasa Inggris? Kalau untuk kenalnya mungkin dari awal masuk sekolah dasar, dari kelas 2-an ya, sekitar situ. Kalau untuk mendalami itu kelas 3 atau 4, sekitar kelas 3 atau 4 itu mulai kenal sama kayak musisi-musisi barat gitu-gitu sih. Jadi lebih penasaran terus jadi belajar deh. Oke, ya jadi satunya itu kalian kelas berapa? Kelas 5 tadi ya. Kelas 5 baru mengenal dulu ya. Dan yang satu kelas 2. Oh, 3 SD. Oh, oke, jadi pertama itu mengenal dulu ya. Mengenal baru mereka melihat musisi-musisi atau mungkin film-film ya. Film-film atau kita nonton dengan tanpa subtitle atau gimana ya. Nah, itu adalah memang pembelajaran seperti itu. Oke. Apa? Kira-kira apa lagi? Cuman kalau mungkin karena nonton film juga ya, film kartun dari kecil gitu kan, dia diajarin sama mama papa kayak gitu, jadinya lebih penasaran gitu gitu. Oh iya. Ya jadi ya memang terkadang kita, ya saya pun juga dulu gitu. Jadi ketika apa namanya ada subtitle gitu ya, terus kayak kok ini bahasanya ini seru banget ya untuk dipelajari gitu loh, dan untuk apa didengarnya juga enak gitu kan. Nah jadi memang seperti itu. Ya, oke. Jadi itu ya untuk kapan mereka mulai mendalami, dan lanjut ke tantangan apa sih selama belajar dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kan tadi kan kamu mengenal nih, ya kan? Nah, terus itu tantangannya apa gitu? Dari kelas kamu sih Sarah Kaila kelas berapa? 5 ya? 5. Nah, tantangannya apa gitu? Sampai kamu sekarang lah. Tantangannya yang paling kamu inget tuh dulu kelas 5 atau selama dari kelas 5 sampai sekarang. Jujur nih ya Pak, nggak ada tantangan sama sekali. Nggak ada tantangan? Iya, jadi kayak ngikutin aja alurnya gitu. Kayak pas kita nonton film atau dengerin musik gitu kan, kita kayak oh begini kayak nggak begitu benar-benar ditekunin, dan akhirnya sampai titik sekarang ya jadi bisa tanpa harus kayak gue harus bisa nggak, kayak udah kayak seperti air mengalir loh, udah kayak langsung let it flow gitu ya. let it flow. Kalau kamu Sarah Aura? Lebih ke kendala karena mungkin di lingkungan rumah nggak begitu banyak yang suka bahasa asing, jadinya asing juga buat belajar bahasa yang selain sehari-hari gitu. Jadi mungkin kesulitannya situ sih, jarang ada yang nggak bisa dijadiin teman untuk latihan dan lain-lain gitu sih. Oh ya memang berarti ya mungkin sama ya dari yang lain juga ya. Ketika mereka belajar bahasa, tantangannya mungkin ya satu lingkungan itu ya, dan mereka belum mengerti, bukan belum mengerti, intinya kayak mereka itu kadang ada yang ngerti ada yang enggak gitu ya. Jadi tantangannya, dan apalagi kita bahasanya bahasa Indonesia gitu ya, bukan bahasa asing gitu, bukan bahasa luar gitu. Oke, jadi itu tadi ya untuk pertanyaan pertama. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang lain gitu. Jadi yang kedua itu adalah ada bahasa lain nggak sih selain belajar bahasa Inggris? Misalnya apa gitu? Mungkin bahasa Jawa atau mungkin bahasa yang lain gitu? Mungkin bahasa Prancis sedikit-sedikit lah. Gitu. Coba dong dipraktekin, bisa nggak? Paling kayak perkenalan nama kayak Je m'appelle Sarah. Terus ini elle s'appelle Sarah gitu, terus bisa I can count dari 1 sampai 3 kayak 1, 2, 3. Terus kayak untuk selamat malam bonne nuit. Ya kayak perkenalan basic gitu aja lah. Kayak selamat pagi, bonjour or bonjour. Oh sorry, saya tulisannya bonjour ya, bonjour. Oke, kalau kamu Sarah Aura? Mungkin karena suka sama dunia K-pop, jadi mempelajari bahasa Korea. Ya, bisa dipraktekin? Oke.
biasanya perkenalan juga. Iya. Emang itu sangat basic ya. Jadi kayak sapa 안녕하세요. 저는 사라입니다. gitu. Terus kayak nice to meet you gitu. 반갑습니다 gitu. Apa? 반갑습니다. Ya. Terus sama yang hitung-hitung ada Sino Korea. Korea itu punya 2 angka gitu loh jenisnya. Tapi saya bisanya yang Sino Korea. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bagus ya. Jadi di samping mereka bisa atau menguasai bahasa Inggris, mereka menguasai bahasa asing lainnya. Jadi bagus. Karena memang apa ya, kalau ingin menguasai dunia, kalian ingin harus belajar bahasa gitu. Dan juga ya itu ya adalah untuk kutipan, saya juga lupa gitu, ingin menguasai dunia kalian harus belajar bahasa gitu gitu ya. Ya kalau salah juga gak tahu deh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga itu ketiga selanjutnya lah ya, nggak tahu nih pertanyaannya banyak nih dari tim, masuk dari tim. Oke, pernah ikut lomba sebelumnya? Kan kalian ini tadi udah saya bilang dari kalian berdua ya itu ikut lomba ya kan? Apakah sebelumnya itu pernah ikut lomba, dan kalau memang sudah itu di mana? Tahun lalu, dan kebetulan Pak Robi juga yang ngusulin. Itu di saya lupa lagi. Oh ya itu ya, di mana ya? Aduh saya lupa. Di universitas lah, salah satu Iya, universitas. universitas gitu guys. Nah, dan alhamdulillah dapat juara 2 prize. Dan hadiahnya lumayan lah gitu. Dan tahun ini dari STB Alia. Itu juara 3, alhamdulillah. Udah bawa 2 piala ke sekolah. Alhamdulillah. Thank you juga sama Pak Robi karena dia yang memberi semangat dan meyakinkan gua untuk keep going gitu. Saya hanya motivasi aja. Lanjut ke Sarah Aura. Tapi kalau misalkan kan ini kan sekarang ini nih, maksudnya sebelum itu gitu, sebelumnya. Ada. Waktu itu SMP sih. Oh SMP. Di mana tuh? Itu waktu itu lupa juga tempatnya. Apa namanya? Lomba bahasa Inggris juga. Tentang kayak sedikit kayak debat-debat gitu loh Pak. Itu juara 2. Situ aja. Terus sama ya. Kalau bukan bahasa Inggris ya ada Pak. Apa lagi? Itu waktu SD sempat juara 1 juga, kita tim basket di antar sekolah Jakarta Timur gitu. Wah, mantap nih. Jadi memang ini banyak ya untuk di samping luar akademik dan non akademik ya. Jadinya kan kalau basket itu non akademik ya, kayak ekstrakurikulernya. Tapi semenjak pindah dari SD ke SMP itu ternyata nggak ada ekskul basket, dan kita jadi nggak bisa lanjutin gitu. Dan sampai detik ini baru ada lagi, dan jadi kayak benar-benar udah nggak bisa dulu gitu. Dan sayangnya juga pandemi. Ya, Pak, kamu baru ikut basket. Ya mungkin tahun ini benar tahun ini bulan Januari. Nah, oke ya, lanjut ke Sarah Aura. Sebelumnya juga pernah di salah satu universitas, Universitas Pertiwi kalau nggak salah. Itu sebelumnya ya? Sebelumnya. Ya. SMP? Enggak, yang kemarin sama Pak Robi. Yang pertama. Itu ini sama ini kan? Iya. Iya sama. Kan? Ya, itu terus nggak menang. Terus dia hebat kok. Tapi dia hebat. Terus habis itu untuk sebelum-sebelumnya sih belum nggak pernah ikut yang bahasa Inggris karena emang menutup diri waktu itu. Jadi nggak begitu mengeluarkan kayak skill gitu ya. Skill yang tersembunyi itu belum dikasih lihat. Oke. Nah itu dia tadi memang kalau yang satu ini memang apa ya, dia kalau bisa dibilang nothing tulus lah. Jatuhnya nothing tulus, maju terus gitu. Jadi berkat ya wah itu ya enggak, bukan saya, berkat yang maha kuasa. Nah, karena kalau kita hanya pelatihan dan tidak berdoa dan juga tidak
evaluasi gitu ya. Nah itu nggak akan kejadian Iya. kayak gitu. Ya makasihlah sama Allah yang sudah melancarkan lisan-lisanku saat speech kemarin. Nah ini mereka oke. Nah ini nih apa namanya apa pertanyaannya itu berkaitan ya yang tadi kamu bilang. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan lisanku biar nggak berlibet gitu ya. Nah ini perasaannya selama ikut lomba tuh seperti apa? Ya lomba apapun lah ya, kita ambil yang akademik lu yang kemarin. Coba pertama. Untuk yang tahun kemarin sih nervous banget, bener nervousnya, dan kayak keringet dingin gitu, kayak bingung mau gimana, kayak deg-degan harus gimana gitu kan. Terus lagi juga nyiapin teksnya, bikin pusing gitu. Ya gitu, jadi bukan terganggu sih, maksudnya kita jadi nggak ikut belajar karena fokus buat lomba gitu. Terus untuk yang tahun ini a little flow gitu sih, karena kemarin udah latihan, karena udah pernah. Ya emang sedikit deg-degan sih, cuman pas udah tampil kayak ya bisa dibawa santai lah, alhamdulillah gitu. Bener ya. Terima kasih sama Allah gitu kan. Gue juga berdoa gitu kan. Ya jadi apa namanya yang memang yang tahun lalu itu kan kamu berdua ikutnya di Zoom ya kan, di Zoom. Nah dan juga itu juga baru pertama kali mereka ini berdua lomba gitu. Jadi waktu kelas berapa waktu itu? Kelas 1 ya? Kelas 1. Nah kelas 2 berhubung COVID-nya meningkat ya nggak ada tuh, kosong, intinya nggak ada kegiatan lah ya, walaupun sudah masuk sekolah ya waktu itu setengah-setengah ya. Nah jadi nggak ada apa-apa. Nah jadi baru ada lagi ketika memang sudah PTM 100%. Nah jadi itu baru mereka dipas banget kelas 12 sayangnya. Itu dia. Nah, iya. Nah itu dia. Nah jadi saya harus mencari regenerasi lah dari mereka ini, seperti itu. Oke lanjut ke Sarah Aura, gimana kalau perasaannya lombanya kemarin ini? Untuk yang pertama itu benar kata Sarah, nervous banget karena itu baru pertama kali lomba pidato dan online, benar-benar di depan laptop gitu. Beda banget sama lomba-lomba yang biasa kan. Jadi tuh apa ya, rasa nervousnya tuh bahkan melebihi kalau lagi di offline gitu loh. Terus kendalanya itu di situ harus nyiapin 2 teks dalam 1 minggu atau 2 minggu, 1 minggu kayaknya. 1 minggu sebelum lomba itu harus nyiapin 2 teks karena buat sesi yang seleksi sama seksi finalnya gitu sih. Kendalanya karena mepet dan harus bikin 2. Terus untuk yang terakhir ini kendalanya ada di, kalau untuk gue sendiri kendalanya ada di isi dari pidatonya itu kayaknya, karena banyak banget dapat kritikan di situ. Tapi rasa nervousnya tuh nggak sebesar yang waktu online karena beda aja gitu, lebih enjoy gitu sih. Kok bisa gitu ya? Maksudnya bisa lebih enjoy daripada yang online? Coba gimana tuh, jelasin. Kenapa gitu? Kan biasanya ya kalau yang antara virtual itu lebih nyaman lah, intinya yang nggak ada penonton. Kemarin kan ada penonton tuh banyak tuh. Kenapa kamu bilang lebih enjoy? Mungkin karena itu udah bukan first time ya, jadinya udah lebih ngerti. Terus kemarin itu terpacu sama yang sebelumnya. Pertama terpacu sama teks, jadi udah kebingungan sendiri, jadinya ngerasa kayak aduh ini gimana, jadinya bener-bener kayak kurang prepare. Ya gitu deh pokoknya. Kalau yang offline ini karena lebih dimatengin lagi untuk offline, jadinya mungkin bisa ngehandle rasa nervousnya. Oke, ya itu jadi
Jadi itu penjelasan Saura ya. Makanya saya sempat bingung karena biasanya orang tuh lebih nervous ke yang apa ya, yang offline. Tapi biasa daripada yang online kayak gitu. Nah dia beda gitu. Berarti memang udah, makanya yang saya bilang dia tuh apa ya tadi, fighting terus gitu, fighting gitu. Nah, apa? Jadi kan ini udah ini ya. Jadi di sini ada pertanyaan lagi, tapi kalau menurut saya ini ada agak sama lah dengan yang tadi. Dan saya mau nanya satu nih, kalian nyesel nggak sih ikut lomba? No, not at all. Nggak. Nggak sama sekali. Kenapa? Iya, selain menambah experience ya banyak banget benefitsnya buat diri kita sendiri. Ya kayak boosting your confidence gitu loh, kayak nambah kepercayaan diri. Ya gitu aja. Kalau kamu? Nggak ngerasa nyesel atau rugi, enggak sih. Justru malah lebih tahu karena kayak kemampuan gue udah ada di sini nih, jadi gue harus nambahin lagi gitu. Terus juga pengalaman kayak gitu bisa dijadiin pelajaran buat nanti misalkan kok ada pidato lagi, jadi bisa ngehandle kayak gitu. Ya, ini berarti mereka nggak nyesel guys. Cuma yang sayangnya itu mereka itu udah di kelas 12, jadi udah apa ya, udah nggak boleh atau nggak boleh diperikutan lagi atau kita daftarkan lagi ke kalau ada lomba-lomba ya, entah itu speech, entah itu storytelling, entah itu spelling bee, ya itu jadi kita nggak boleh lagi untuk mendaftarkan mereka karena udah di akhir. Oh ya, jadi terakhir nih. Jadi ini pertanyaan terakhir kan, karena kalian udah kelas 12 ya, kelas 12 dan kalian udah nggak boleh lagi untuk lomba, bukan nggak boleh, memang sudah saatnya kalian fokus untuk ujian gitu. Nah ujian, dan memang ujiannya itu memang masih jauh, cuma harus dipersiapkan dari sekarang dan harus memberikan kesempatan kepada adik-adik kelas kalian gitu. Nah motivasi kalian untuk adik-adik kelas kalian ketika misalkan kayak dulu ya, inget ya, kalau kamu dulu saya inget banget berdua bilang, kamu Saraura ikut ini ya lomba bahasa Inggris ya, terus kamu juga. Nah itu kan dulu kamu agak mikir-mikir atau gimana gitu kan. Nah sekarang kamu udah ada ininya nih, udah ada kayak oh iya gitu loh, udah dapet ininya loh, pengalaman dan apapun itu. Nah saran kamu gimana untuk ada di kelas kalian? Ya terima aja lah gitu. Maksudnya kan guru milih lu pasti ada something gitu, ada sesuatu. Ya guru milih lu karena pasti dia udah ngeliat potensi gitu dalam diri lu. Jadi lu terima aja, itu lucky lo lu gitu, beruntung. Jadi ya accept aja. Jadi terima aja ya. Jadi ya memang ya, kalau sebelum itu memang saya kan melihat dari dianya dulu gitu. Jadi nggak asal milih, dan itu pun ketika milih juga terkadang kan ada yang keraguan juga di diri siswanya kan. Aduh gimana. Nah itu tuh yang sering kita kayak guru itu kayak aduh membangun untuk kepercayaan dirinya gimana. Contohnya kamu lah ya dulu ya gitu. Ya jadi memang harus terima dulu ya. Maksudnya terima ya, guru pun juga nggak asal gitu kan. Ya oke, kalau kamu Saura? Kalau ditawarin kayak gitu sih harusnya terima. Karena bakal sayang banget kalau ditolak. Itu bakal nambah pengalaman banyak. Dan harusnya sih bersyukur karena suatu hal kayak gitu tuh nggak bisa didapetin cuman di dalam sekolah. Pelajaran-pelajaran yang mungkin Pak Robi mungkin belum dikasih tahu atau dialamin di dalam sekolah, bakal bisa dapet itu di luar. Jadi kalau ditawarin kayak gitu harusnya sangat-sangat bersyukur gitu loh, menerima. Dan pasti di situ sama Pak Robi juga bakal dituntun kalau misalkan masih buntu ya kan. Jadinya you don't have to worry guys. Ya jadi inilah motivasi dari mereka. Jadi kalau nanti ada ditunjuk gitu ya, jadi memang ya saya nggak asal nunjuk. Jadi saya lihat dulu awal gimana pembelajaran di kelas gitu kan. Kalau mereka aktif baru saya pertama bilang pelan-pelan, nggak langsung saya tembak, nggak.
Itu mungkin nanti ada editan itu jedor ditembak. Ya, ntar editor tolong didor ya. Ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk Sarah Kayla dan Sarah Aura. Ya, jadi gua menyebutnya itu duo Sarah. Duo Sarah karena ini Sarah dua-duanya gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu wawancara gua dengan siswi-siswi gua di sekolah ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tahu gue kapan gue upload video ya. Dan jangan lupa juga dan share banyak-banyaknya ya. Kamu juga share gitu ya. Oke, jadi bantu channel ini untuk berkembang. Oke, mungkin segitu dulu dari gua ya, gurunya mereka ya. Dan dari Teacher Sarah Kayla. siapa lagi? Dari Sarah Kayla. Sarah Aura. Oke, jadi kita pamit ya. Bye bye. Bye.